Sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang rivalitas sepak bola bersejarah di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Rivalitas antar klub menarik untuk disimak. Persaingan tersebut tidak sepenuhnya murni dari permainan sepak bola saja, tetapi dari politik hingga bisnis bisa saja terjadi. Lantas, rivalitas mana sajakah yang bersejarah di dunia? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Rivalitas Manchester United dan Liverpool. Rivalitas antar MU dengan Liverpool sudah terjalin sejak akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1878. Pada masa itu, rivalitas kedua tim bukan karena sepak bola, melainkan persaingan bisnis antar kota. Pada abad ke-19, hubungan kedua kota itu awalnya sangat baik, karena Liverpool terkenal sebagai kota pelabuhan besar di Inggris, dan Manchester adalah kota pertama yang perekonomiannya cukup maju sejak Revolusi Inggris. Akan tetapi, hubungan yang baik itu harus rusak pada akhir 1878. Depresi dunia ketika itu membuat Manchester menyalahkan Liverpool karena dianggap telah memberlakukan tarif tinggi bagi jalur distribusi produk-produk yang mereka hasilkan. Karena kecewa dengan keadaan tersebut, akhirnya pada tahun 1894 Manchester membangun pelabuhan sendiri untuk mendistribusikan hasil industri kotanya ke seluruh dunia. Langkah yang dilakukan kota Manchester tersebut secara tidak langsung membuat pendapatan kota dan penduduk di Liverpool turun secara drastis. Sejak saat itulah awal aroma kebencian masyarakat kedua kota itu terjadi hingga sampai masuk ke ranah sepak bola. Untuk urusan sepak bola, Liverpool lebih dulu besar dibandingkan dengan The Red Devil. Walaupun MU adalah tim Inggris pertama yang menjuarai Piala Champion pada 1968. Akan tetapi, kesuksesan di era tersebut memang harus diakui adalah milik Liverpool. Memasuki era 1970-an, di bawah kepemimpinan Bill Shankly, Liverpool menjelma menjadi raksasa sepak bola di Inggris, bahkan di Eropa. Namun, MU membalikan keadaan lewat kejayaan mereka bersama pelatih Sir Alex Ferguson atau Fergie, sapaan akrabnya. 3 tahun setelah menangani MU pada 1986, Fergie memberikan gelar Piala FA pertamanya untuk The Red Devil pada 1990. Setelah itu, MU lah yang berubah menjadi raksasa Inggris. Fansnya pun menyebar ke seluruh penjuru dunia. Liverpool yang terakhir kali meraih gelar Liga Inggris pada 1989 sebelum puasa gelar selama 30 tahun hingga akhirnya bisa juara lagi tahun 2020. Dari total jumlah gelar juara, MU masih lebih unggul dengan 20 kali mendapat gelar juara dan 17 kali menjadi runner up. Sedangkan Liverpool 19 kali gelar juara dan 15 kali runner up. Rivalitas antara keduanya selalu menarik untuk disimak, mengingat rivalitasnya sudah terjalin sejak lama hingga kini. Rivalitas Real Madrid dan Barcelona. Kedua tim raksasa Spanyol tersebut telah lama menjadi musuh bebuyutan selama puluhan tahun. Dalam sejarahnya, kedua tim saling mengalahkan satu sama lain. Pada setiap pertandingan yang melibatkan kedua tim hampir selalu berjalan dengan keras, dan tak jarang kedua supporter saling serang satu sama lain. El Clasico atau The Classic adalah nama yang diberikan untuk setiap pertandingan antara Real Madrid versus Barcelona. Laga El Clasico merupakan salah satu terakbar di dunia. Laga tersebut membawa ketegangan politik dan budaya di Spanyol dari bangsa Katalan di kota Barcelona dan Madrid sebagai ibu kota Spanyol. Rivalitas antara kedua klub itu tidak lepas dari dampak Perang Saudara Spanyol era kediktatoran Francisco Franco pada 1939 sampai 1975.
Dulu sifat-sifat kedaerahan Katalan terus dibungkam oleh Franco secara verbal ataupun non-verbal. Dari kedaerahan Katalan dilarang dalam rezim Franco dalam segi apapun, termasuk tribun sepak bola. Seiring semakin melunturnya rezim Franco, pelan-pelan berbagai macam simbol bangsa Katalan tidak cuma berani ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ranah tribun sepak bola, Barca pun sudah pasti tertular. Secara keseluruhan, jika pertandingan persahabatan dimasukkan ke dalam daftar, ada 278 El Clasico. Barca menang 115, Real 101, dan 62 seri. Berikut ini adalah laga El Clasico yang bersejarah. 1. 1920-an, El Clasico La Liga pertama. 2. 1930-an, Real Madrid mencatat kemenangan terbesar dalam sejarah El Clasico La Liga. 3. 1940-an, lahirnya El Clasico seperti yang kita kenal sekarang. Bisa dibilang bahwa pertandingan El Clasico Real Madrid versus Barcelona yang kita kenal sekarang lahir pada tahun 1940-an. Hasil dari beberapa pertemuan sengit antara kedua belah pihak. Di antara mereka adalah hasil imbang poin tertinggi antara kedua tim. Hasil imbang 5-5 di Les Corts pada tahun 1943. 4. 1950-an, El Clasico Real Madrid versus Barcelona menjadi pertandingan sepak bola televisi pertama di Spanyol. 5. 1960-an, Di Stefano terus menghantui Barcelona dan mencetak 14 gol dalam 20 pertandingan Real Madrid versus Barcelona. 6. 1970-an, Cruyff memiringkan keseimbangan ke arah Barca. Kedatangan Johan Cruyff sebagai pemain Barca pada tahun 1974 membantu mengembalikan El Clasico ke Katalan dengan pencapaian kemenangan 5-0 di La Liga dalam El Clasico tahun itu di Bernabeu. Barca menerapkan filosofi sepak bola yang dikenal dengan nama Tiki Taka. Telah menjadi bagian dari identitas klub hingga saat ini. 7. Generasi Quinta del Buitre memenangkan 5 kemenangan berturut-turut. 8. 2000-an, Ronaldinho menghancurkan Real Madrid. 9. 2010-an, persaingan 2 mega bintang Cristiano Ronaldo dari Real Madrid dan Lionel Messi dari Barcelona. Rivalitas Liga Italia. Sepak bola Italia rasanya tidak mungkin mengesampingkan tifosi sebagai salah satu faktor yang esensial. Keberadaan tifosi dan rivalitas inilah yang membuat pamor Serie A tetap menyala hingga saat ini. Berikut daftar rivalitas dua tim sekota yang terjadi di Serie A. 1. Derby della Capitale, AS Roma versus SS Lazio. Rivalitas dua tim asal kota Roma ini disebut-sebut sebagai salah satu derby sepak bola terpanas di Italia. Rivalitas AS Roma dan Lazio sudah terjadi sejak 1927, tahun di mana AS Roma berdiri. Fans Lazio menganggap keberadaan AS Roma akan mengganggu citra Lazio sebagai tim terbaik di ibu kota Roma. Supporter dari kedua tim juga dibedakan berdasarkan pandangan politik dan kondisi sosial kemasyarakatannya. AS Roma yang dulu menjadi tim impian Benito Mussolini banyak didukung oleh masyarakat kelas pekerja dan menganut politik sayap kiri. Sementara Lazio diidentikan dengan tim dari masyarakat kelas atas yang menganut politik sayap kanan. Bumbu-bumbu inilah yang menjadi derby ini sebagai yang paling sengit di Italia. Kebencian yang nyata tersebut tampak pada musim 2009-2010. Tifosi Lazio pernah meminta timnya untuk mengalah pada laga melawan Inter Milan untuk mencegah AS Roma untuk mendapatkan Scudetto. Secara head to head, AS Roma mendominasi dengan memenangkan 67 laga dari 175 pertemuan, sementara Lazio hanya mampu menorehkan 46 kemenangan. 2. Derby della Madonnina, AC Milan versus Internazionale Milano. Tidak hanya di ibu kota, rivalitas antar tim sekota juga terjadi di Milan, Italia. Della Madonnina
memiliki pamor yang lebih tinggi karena melibatkan 2 dari 3 tim tersukses di Italia. 2 tim yang dimaksud adalah AC Milan dan Inter Milan. Sejarah derby ini bermula dari perbedaan pendapat di internal tim AC Milan. Pada 1908, beberapa kelompok membentuk sebuah tim baru dengan nama Internazionale Milano untuk lebih mengakomodasi pemain-pemain asing. Kebijakan tersebut belum diterapkan di AC Milan. Mereka cenderung ingin mengembangkan pemain asli Italia. Inilah yang menciptakan rivalitas baru di antara mereka. Sama seperti di Roma, rivalitas keduanya juga terjadi dalam pandangan politik dan kelas masyarakat kota Milan pada saat itu. Tifosi AC Milan diidentikan dengan masyarakat kelas bawah yang menganut paham politik sayap kiri. Sedangkan Inter Milan memiliki basis tifosi masyarakat elit yang menganut paham politik sayap kanan. Sejauh ini, dalam 175 kali derby della Madonnina, Inter Milan berhasil mendominasi dengan mencatat 68 kemenangan. Jumlah tersebut unggul dari AC Milan yang hanya memperoleh 52 kemenangan saja. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silakan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.